Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan senior analis PT Best Profit Future Branch Malang, Debrian Adi Santoso. Mas Dev, selamat pagi. Pagi Mas Ikal. Mas Dev, ini kalau kita bicara di komoditas batubara ini kan sedang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Ini kalau Anda lihat dari kebijakan pemerintah saat ini terkait dengan batubara, kira-kira dinamika kedepannya akan seperti apa untuk batubara ini? Oke Mas Ikal, untuk dari sisi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga batubara dunia sudah tepat menurut saya. Karena jika kebijakan ini berlangsung terlalu lama, ada banyak efek multiplier di bidang ekonomi yang akan mengimbas kepada Indonesia tentunya. Akibatnya sepi pasokan batubara ke negara-negara importir, seperti itu. Oke, jadi kalau Anda nilai bahwa kebijakan membuka keran ekspor batubara ini sudah dinilai tepat atau ada efek-efek lainnya? Oke Mas Ikal, kalau untuk efek lainnya diketahui Indonesia ini kan merupakan eksportir batubara terbesar di dunia, ya kan? Jenis batubara ini umumnya digunakan sebagai bahan bakar seperti pembangkit listrik tenaga uap. Dengan adanya larangan ekspor batubara di Indonesia saat ini, berpotensi mendorong kenaikan harga batubara dunia karena ada 40% pasokan yang hilang di pasar, seperti itu. Oke, kalau kita mencermati banyak yang memprediksi bahwa 2022 ini harga komoditas akan panas ya di 2022. Anda punya penilaian lain atau seperti apa? Oke Mas Ikal, yang jelas selain batu bara, emas masih akan menjadi trending topik setidaknya hingga kuartal pertama tahun ini. Pasalnya harga emas saat ini mengalami anomali akibat isu kebijakan kenaikan suku bunga yang diproyeksikan sebanyak 3 kali, ditambah isu Omikron yang mulai meluas di beberapa negara. Oke, artinya kalau kita bicara mengenai COVID-19, meskipun udah beberapa kebijakan di berbagai negara ini sudah mulai reda, ini akan masih berpotensi cukup mempengaruhi ya untuk bursa komoditas sendiri? Betul, masih akan mempengaruhi karena dari sisi batu bara dan emas, ketiga komoditi ini diprediksi harganya akan mengalami peningkatan setidaknya hingga semester pertama tahun ini, Mas Ikal. Oke, untuk tahun ini komoditas apa yang menjadi favorit para investor? Kalau untuk yang masih favorit saat ini adalah CPO, batu bara, dan emas. Jadi ketiga komoditi ini masih diprediksi akan mengalami peningkatan ke depannya. Oke, untuk CPO sendiri sepanjang tahun lalu naik ya. Apakah di 2022 ini akan berlanjut kenaikannya atau seperti apa? Untuk tahun ini harga CPO berkisar antara 1.000 US dollar hingga 1.250 US dollar per ton. Dirilis dari data GAPKI karena level produksi hingga tahun ini diprediksi masih di bawah 2 juta ton. Sementara faktor dari global, Malaysia dan Amerika Selatan sebagai penghasil CPO terbesar di dunia juga mengalami gejolak pasar akibat bencana alam banjir di Malaysia dan La Nina di kawasan Brasil. Bencana alam ini turut mempengaruhi keterbatasan produksi CPO yang mengakibatkan lonjakan pada harga CPO. Oke, tahun ini untuk dari sentimen sendiri, apa yang akan menjadi penggerak bursa komoditas sendiri? Khusus untuk emas, Omikron dan data tenaga kerja serta tingkat inflasi Amerika Serikat masih akan mendominasi pengaruh terhadap harga emas. Oke, untuk bursa lainnya seperti CPO apa yang akan mempengaruhi? Kalau untuk CPO, tahun ini sumber energi terbarukan belum bisa memenuhi kapasitas kebutuhan energi global. Maka sumber energi yang berasal dari komoditas alami akan mengalami permintaan yang tinggi dengan harga yang tinggi pula. Oke, nah ini kan sangat berpengaruh terhadap supply and demand, dan itu sempat menjadi isu ya di awal tahun 2021. Anda melihat apakah di 2022 masalah supply and demand ini akan menjadi permasalahan tersendiri untuk CPO? Oke Mas Ikal, di tahun 2002 harga emas akan kembali bersinar karena seiring dengan pengaruh isu Omikron yang meluas di sejumlah negara dan data inflasi Amerika Serikat yang cukup tinggi hingga 7%, investor tidak perlu khawatir akan kebijakan moneter Federal Reserve, terutama soal kebijakan moneter Bank Sentral Amerika terakhir. Yakni Federal Reserve mengisyaratkan akan mengakhiri pembelian obligasi bulanan pada bulan Maret dan diproyeksikan akan menaikkan suku bunga 3 kali tahun depan. Pasalnya selama siklus pengetatan terakhir antara 2015 hingga 2019, Federal Reserve menaikkan suku bunga 9 kali dan harga emas tetap naik hampir 35%. Selain itu, antara tahun 2004 dan 2005, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga 17 kali dan harga emas
naik 70%, rentang harga emas diprediksi bisa tembus di angka 1790 hingga 1850 US dollar per troy ounce. Oke, kita sudah breakdown tadi ya batubara, kemudian ada emas dan juga CPO. Ini bagaimana dengan komoditas lain? Kita ambil sampel dua, misalnya coklat dan kopi. Nah ini bagaimana pergerakannya dari analisis Anda, Mas Dev? Oke, kalau untuk kopi sendiri dan kakao diprediksikan ke depannya masih akan mengalami peningkatan karena dari sisi kebutuhan atau saat ini kan kondisi lagi pandemi juga Mas ya. Pandemi berarti artinya kondisi ini ekonomi khususnya akan mengalami yang namanya penurunan sehingga banyak yang mengalihkan aset kepada komoditas seperti itu. Oke. Kalau kita bicara mengenai krisis energi ya, apakah ini akan membuat harga komoditas justru semakin naik atau bagaimana, Mas Dev? Oke, tentu selama sumber energi terbarukan belum bisa memenuhi kapasitas kebutuhan energi global, maka sumber energi yang berasal dari komoditas alami akan mengalami permintaan yang tinggi dengan harga yang tinggi pula. Jadi seperti itu. Oke, terakhir dari Anda, Mas Dev, ini saran untuk investor ya yang mau mulai investasi di bursa berjangka tahun ini, apa saja saran Anda? Kalau untuk saran, emas dan CPO adalah pilihan terbaik untuk saat ini, Mas. Oke, masih emas dan CPO ya yang lebih dikatakan safe begitu ya ketimbang yang masih ada risiko-risikonya. Baik, terima kasih ya Mas Dev atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian senior analis PT Best Profit Future Branch Malang, Debrian Adi Santoso. Ya, pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Cikal Mutazam, mewakili rekan Awis Nari serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat, sampai jumpa.